Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terlebih dahulu Ibu Guru akan mengabsen. Yang pertama ada Abdi Nafi Asyidik, Ahmad Jamaluddin, Ahmad Yani, Adinda Putri Widianti, Aftiar Gufti Afnaf, Andi Al-Fahmi, Andriani Citra Pratiwi, Aulia Gita Cahyani Tias, Chelsea Gabriel Effendi, Denny Saputra, Dea Amelia Febriana, Emily Saputra, Fajar Saputra, Firma Widya, Ica Jovita Fardias, Mas Gali Palung Mukti, Muhammad Hoiri, Muhammad Rizky Adi Firmansyah, Muhammad Surya, dan yang terakhir ada Muhammad Zaid dan Rizky. Semua hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi desain grafis percetakan, namun pada materi pokok jenis-jenis fotografi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis fotografi. Nah, untuk materinya Ibu sudah share di grup, silakan cermati baik-baik. Di sini Ibu akan menjelaskan. Dan yang pertama kita akan membahas jenis-jenis fotografi. Yang pertama ada fotografi jenis landscape. Fotografi landscape ini merupakan fotografi pemandangan alam, atau dalam pengertian lain adalah jenis fotografi yang merekam keindahan alam. Bisa juga dikombinasikan dengan yang lain seperti manusia, hewan, dan yang lainnya. Namun yang menjadi fokus utamanya dalam fotografi landscape ini yaitu alam. Ada beberapa sub dari fotografi landscape seperti scenescape yang lebih fokus ke laut, cityscape yang fokus ke perkotaan, dan skyscape yang fokus pada pemandangan langit. Dan yang kedua yaitu terdapat dari fotografi makro. Jenis fotografi makro ini merupakan jenis fotografi yang pengambilan gambarnya dengan jarak dekat dengan objek utama benda-benda kecil. Objek fotografi makro dapat berupa seperti bunga, serangga, embun, atau benda yang lainnya yang sekiranya bendanya itu kecil yang mampu di close up sehingga menghasilkan detail yang menarik. Fotografer umumnya menggunakan lensa makro agar hasil foto terlihat lebih tajam, tapi fotografer dengan budget tersebut menggunakan lensa makro agar lebih tajam. Dan yang ketiga yaitu terdapat fotografi hitam putih. Jenis ini yang bisa disebut juga dengan black and white. Dalam fotografi ini kebanyakan yang berkesan bermakna karena kan hitam putih. Dan yang keempat ada fotografi satwa atau wildlife photography. Fotografi satwa ini lebih memfokuskan objek pada pengambilan gambar hewan. Kadang hewannya berperilaku unik, dan jika berada pada di waktu dan tempat yang tepat, kita dapat mengabadikan aksi hewan tersebut, dan pastinya akan menghasilkan karya yang menarik dari hewan tersebut. Dan yang kelima ada jenis fotografi potret. Fotografi potret ini merupakan sebuah foto yang mengedepankan detail dari objek foto untuk menunjukkan karakter dari sebuah foto tersebut. Apabila objek adalah manusia, maka pada umumnya mata dari objek akan lurus menatap kepada kamera. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi komunikasi yang intens antara objek dengan fotografer. Ekspresi wajah begitu dominan untuk mengungkapkan persamaan kepribadian, bahkan perasaan seseorang. Pada umumnya, foto potret menampilkan ekspresi alami dari objek yang difoto. Di sini mata dari objek komponen penting dari sebuah foto potret. Dan yang keenam yaitu terdapat jenis fotografi jalanan atau street photography. Street photography ini fotografi jalanan merupakan aliran fotografi yang menarik, sedikit berbeda dengan foto jurnalistik yang fokusnya mengabadikan momen puncak atau klimaks. Street photography ini bertujuan untuk merekam kegiatan sehari-hari. Foto biasanya diambil dari jarak dekat dan fotografer berada di sekitar objek dari jarak jauh. Fotografer harus dapat mengambil gambar dengan diam-diam, tetapi bukan bersembunyi, dan melakukan dengan cepat dan lugas.
Dan yang ketujuh, terdapat jenis fotografi model. Fotografi model ini merupakan hampir sama dengan fotografi potret, namun bedanya dari fotografi model sama potret, fotografer memutuskan bagaimana pose dari model tersebut, ekspresi maupun pandangan, mimik muka dan sebagainya. Model yang bagus adalah mereka tahu bagaimana cara berpose untuk mempermudah fotografer mendapatkan foto yang bagus. Jadi fotografi dalam model ini tergantung objek yang tergantung modelnya. Dan yang kedelapan yaitu fotografi panning. Fotografi panning ini merupakan salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membakukan suatu gerakan benda yang bergerak. Ide di balik teknik panning ini merupakan cara untuk mengatasi masalah dalam menangkap objek yang bergerak cepat. Ciri-ciri foto ini dengan menggunakan teknik panning adalah fokus dengan tajam terhadap suatu objek yang bergerak, sedangkan background di belakangnya blur atau kabur. Foto jenis ini didapat dengan memanfaatkan shutter speed yang rendah. Jadi jika menginginkan foto yang fokus, hanya fokus satu di objek namun belakang backgroundnya kabur atau blur, menggunakan shutter speed yang rendah. Yang kesembilan, fotografi tilt shift. Fotografi tilt shift ini yang merupakan teknik fotografi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil foto yang tampak seperti miniatur. Teknik tilt shift ini menggunakan lensa khusus yang dikembangkan untuk memperbaiki perspektif dan mengatasi distorsi dengan cara mengubah sudut lensa terhadap media atau film atau sensor. Namun salah satu yang paling nyata dari penggunaan lensa tilt shift ini adalah menyempitkan ruang tajam atau depth of field sehingga bisa menciptakan efek seperti miniatur. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, foto tilt shift ini bisa dibuat dengan memanfaatkan aplikasi foto editor seperti Photoshop. Baik, Ibu sudah menjelaskan dari kesembilan fotografi tersebut. Apabila ada yang dipertanyakan, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberi sebuah tugas yaitu kalian akan tugas individu. Kalian dapat mencari contoh-contoh dari jenis-jenis fotografi tersebut. Untuk deadline-nya minggu depan. Kalian bisa mengumpulkan cetak soft file maupun hard file. Yang soft file bisa dikirim lewat email, untuk hard file dikumpulkan minggu depan dicetak A3 mengenai jenis-jenis fotografi, contoh jenis-jenis fotografi yang seperti apa. Nah, sebelum Ibu menutup proses pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan materi jenis-jenis fotografi, yaitu terdapat dari 9 jenis fotografi yang Ibu sudah saya sampaikan. Yang pertama ada fotografi landscape, yang kedua ada fotografi makro, yang ketiga ada fotografi hitam putih atau black and white, dan yang kelima terdapat fotografi potret, dan yang keenam ada fotografi street fotografi atau fotografi jalanan. Yang ketujuh ada fotografi model, yang delapan ada fotografi panning, dan yang terakhir ada fotografi tilt shift. Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa.